Pemberlakuan undang-undang di Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menapaki perjalanan panjang dalam pembangunan sistem pemerintahannya. Dari negara yang baru lahir hingga era modern saat ini, berbagai bentuk pemerintahan pernah dijalankan lengkap dengan tantangan dan perubahannya. Mari kita jelajahi perjalanan sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Setelah merdeka, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Saat itu, presiden hanya berperan sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri memimpin kabinet. Namun, situasi politik belum stabil. Kabinet sering berganti, dan konflik dengan Belanda terus terjadi. Agresi militer Belanda 1 dan 2 menjadi bukti bahwa kemerdekaan Indonesia masih harus diperjuangkan. Di sisi lain, pemerintah mulai membangun fondasi penting seperti UUD 1945, TNI, dan lembaga negara. Kondisi ini menyebabkan rakyat hidup dalam masa sulit, ekonomi rusak, dan keamanan tidak menentu. Namun, semangat perjuangan tidak padam, justru semakin kuat untuk mempertahankan kedaulatan. Hingga akhirnya, perjuangan diplomasi melalui perjanjian Linggarjati, Renville, dan Roem-Royjen membawa Indonesia pada pengakuan kedaulatan. Setelah Belanda menyerahkan kedaulatan, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dalam sistem ini, negara dibagi menjadi beberapa bagian seperti negara Indonesia Timur dan negara Pasundan. Tapi bentuk federal ini bukan sepenuhnya keinginan rakyat Indonesia. Banyak daerah tidak setuju karena dianggap hasil tekanan Belanda. Akibatnya muncul berbagai konflik seperti pemberontakan APRA di Bandung dan RMS di Maluku. Semangat persatuan kembali menguat, hingga akhirnya seluruh negara bagian menyatu pada 17 Agustus 1950. Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia menerapkan sistem parlementer dengan banyak partai politik. Rakyat mulai merasakan kebebasan berpendapat dan pemilu pertama tahun 1955 pun berhasil dilaksanakan dengan damai. Namun, di balik itu pemerintahan menjadi tidak stabil, kabinet sering jatuh dan partai-partai sibuk berebut kekuasaan. Akibatnya program pembangunan dan ekonomi sulit berjalan. Muncul pula berbagai pemberontakan seperti PRRI dan Permesta di Sumatera dan Sulawesi, serta gerakan DI atau TII di beberapa daerah. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituente dan mengembalikan UUD 1945. Inilah awal masa demokrasi termimpin. Masa demokrasi terpimpin membuat kekuasaan presiden menjadi sangat besar. Soekarno berusaha mempersatukan bangsa di tengah berbagai krisis politik dan ekonomi. Namun, sistem ini akhirnya berubah setelah peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Dari situ, muncullah masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pada masa Orde Baru, pemerintah menekankan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Indonesia berhasil mencatat kemajuan pesat di bidang pertanian dan infrastruktur. Namun, di sisi lain, muncul berbagai penyimpangan seperti KKN dan pembatasan demokrasi. Akhirnya, krisis ekonomi dan desakan rakyat membuat Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998. Setelah itu, Indonesia memasuki masa reformasi. Pemerintahan menjadi lebih terbuka, otonomi daerah diperluas, dan pemilu dilaksanakan secara bebas dan langsung. Inilah masa di mana demokrasi Indonesia tumbuh meskipun masih baru, banyak tantangan baru. Dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan, masa percobaan sistem pemerintahan, hingga era demokrasi modern, semua menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa ini. Sejarah mengajarkan kita bahwa perubahan selalu dimulai dari semangat persatuan dan tanggung jawab bersama. Mari terus menjaga Indonesia dengan semangat gotong royong dan cinta tanah air.